Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Musik FM, belajar mudah dan asik bareng Adnan Isnaid. Kali ini saya akan mencoba membahas materi UTBK, terutama di bagian matriks dan limit. Tonton videonya sampai habis ya. Nomor pertama, diketahui matriks A berordo 2 kali 2 dan mempunyai hubungan dengan B dan C, maka determinan dari 2 dikali A inverse adalah, jadi ini materi tentang determinan matriks. Saya ingetin lagi, apa itu determinan? Kalau misalnya saya punya A, itu adalah matriks yang isinya A, B, C, D, gitu. Maka dari sini saya bisa dapatkan yang namanya determinan dari A. Apa itu determinan dari A? Determinan dari A itu adalah silang kanan kurang silang kiri. Berarti dari sini kesimpulannya adalah AD dikurangi dengan BC. Nah, ini adalah determinan matriks nih, gitu. Nah, determinan matriks itu punya sifat. Apa itu? Yang pertama, kalau saya punya determinan dari dua buah matriks yang sedang dikalikan, BC gitu misalnya, maka di sini nanti bisa dipecah menjadi determinan B dikali dengan determinan C. Yang kedua, kalau saya punya determinan dari suatu matriks yang dikalikan suatu bilangan, di sini matriksnya itu A, bilangannya itu adalah K, maka nanti si K-nya ini bisa keluar dari determinan. Dikeluarkan jadi K, tapi K-nya pangkat N, dikalikan dengan determinan A. N-nya itu apa? N-nya itu ordonya. Tahu ordo itu apa? Ordo itu ukuran. Nah, kalau di sini A itu ukurannya 2 kali 2 nih, ordonya 2 kali 2. Maka nanti di sini pangkatnya pangkat 2. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga katanya apa? Kalau saya punya determinan dari suatu matriks A inverse, maka ini bisa dirubah menjadi 1 per determinan dari A. Dengan menggunakan sifat-sifat ini, maka saya bisa kerjakan soal nomor 1, gitu ya. Kata soalnya, kita diminta mencari hubungan matriks ini. Tapi diketahui hubungan ini nih, BA sama dengan C. Katanya BA sama dengan C gitu ya. Berarti kalau kedua ruas saya tambahkan determinan jadi apa? Determinan BA kan sama dengan determinan C. Nah, di sini ada dua buah matriks yang dikali nih. Berarti kita bisa pecah sesuai dengan sifat pertama ya, yang ini ya. Berarti jadinya apa? Jadinya determinan B dikalikan determinan A. Sama dengan apa? Determinan dari C. Nah, di sini butuh determinan B dan C. Kita cari dulu determinan B dan C. Di sini ada matriks B isinya ini. Berarti determinannya gimana? Silang kanan kurang silang kiri. Sehingga determinan dari B itu adalah silang kanannya min 3 kali 2 berarti min 6 kurangi silang kiri. Min 1 kali 5 min 5. Berarti sama dengan apa? Min 6 min jadi plus ya. Min 6 tambah 5 jadinya min 1. Kemudian yang kedua, yang C. Saya punya 4, 2, 5, 3 berarti silang kanan kurang silang kiri lagi. Jadinya di sini didapat determinan C-nya adalah silang kanannya 4 kali 3 berarti 12 dikurangi dengan silang kirinya 2 kali 5 10 ya. Berarti sama dengan 2. Nah, hasil dari determinan ini kita substitusi ke bawah sana gitu. Jadi kesimpulannya apa? Determinan B-nya min 1 dikalikan dengan determinan A akan sama dengan determinan C, itu adalah 2 gitu ya. Berarti determinan A-nya apa? Determinan A-nya tinggal dibagi aja, 2 dibagi min 1. Jadi sama dengan min 2. Dapatlah determinan A. Dari sini baru kita masuk ke permintaan soalnya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Yang ditanya itu determinan dari 2 dikali matriks A inverse. 2-nya di sini bilangan ya, berarti karena 2 di sini bilangan nih, dia bisa keluar sesuai dengan sifat nomor 2. Kemudian di sini determinan A inverse kita bisa gunakan sifat nomor 3 gitu.
Berarti kalau 2-nya keluar jadinya 2 dipangkatkan ukurannya. Ukuran matriks A berapa? 2 kali 2 berarti kita pangkatkan 2. Dikalikan dengan determinan A inverse berarti jadi 1 per determinan dari A sesuai dengan sifat nomor 3 gitu ya. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 2 adalah 4 dikalikan 1 per min 2. Berarti kesimpulannya apa? 4 kali 1, 4. 4 dibagi min 2, negatif 2. Jadi jawabannya adalah yang B gitu ya. Oke, lanjut ke nomor kedua. Matriks A mempunyai hubungan dengan B. Jika matriks C dan D mempunyai hubungan yang sama dengan A dan B, matriks C tambah D berapa gitu ya. Jadi kita harus cari tahu dulu hubungannya, hubungan antara matriks A dan B gitu ya. Matriks A-nya apa? Matriks A-nya itu katanya 2, 3, 1, 5. Kemudian matriks B-nya apa? Min 5, 1, 3, min 2. Kita cari hubungan A dan B. Kalau diperhatikan, diagonal utama yang ini nih, sama yang ini, itu saling kebalik gitu ya. Setelah dibalik lalu tandanya dirubah gitu ya. Kemudian yang diagonal lain, yang ini nih. Kelihatan banget kalau diagonal lainnya itu cuman ditukar doang. Dengan cara yang sama, maka saya bisa cari matriks D. Berarti kalau C-nya 3, 1, 2, min 5, maka matriks D-nya gimana? Di sini diagonal utamanya katanya 3, min 5. Tukar dulu, habis itu tandanya dirubah. Berarti kalau ditukar jadinya min 5, 3. Cuman kalau di sini tandanya dirubah, jadi di sini 5. Di sini tandanya jadi min 3. Dibalik tandanya dirubah. Kemudian yang diagonal lainnya, yang ini. Yang ini kita tukar aja. Nanti jadinya apa? Jadinya 2, 1. Nah, dapatlah matriks D. Dari sini baru kita masuk ke soal. Jadi kesimpulannya matriks C tambah D adalah 3, 2, 1, min 5 ditambah dengan 5, 2, 1, min 3. Kita jumlahkan sesuai dengan posisi elemennya. Jadi 3 tambah 5, 8. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Min 5 tambah min 3, min 8. Jadi jawabannya yang A gitu ya. Kita ke nomor 3. Diketahui matriks B dan C memiliki hubungan dengan A. Maka determinan dari 3 dikali A inverse adalah, nah lagi-lagi ini sama seperti nomor 1 ya. Kita ingetin lagi. Jadi sifatnya begini. Kalau saya tadi punya apa? Determinan dari sebuah bilangan yang dikali matriks, maka K-nya bisa keluar dari determinan ya. Jadinya K dipangkatkan N kalikan determinan A. Dimana tadi N-nya apa? N-nya itu adalah ordonya, ukuran. Berarti karena di sini A-nya ukurannya 2 kali 2, pangkat 2 gitu ya. Kemudian tadi kita punya apalagi tuh? Determinan dari A inverse. Nah, berarti ini bisa dirubah menjadi 1 per determinan dari A. Kemudian satu tambahan lagi, kalau saya punya determinan dari matriks A yang dipangkatkan N, maka nanti ini sama aja determinan A. Nah, cuman kita pangkatkan N, jadi pangkatnya ditaruh luar. Kata soalnya A pangkat 3 itu ditambah B akan sama dengan C. Berarti A pangkat 3-nya adalah C dikurang B. Berarti kesimpulannya apa? A pangkat 3 sama dengan C-nya apa? C-nya min 7, 0, 2, 4 dikurangi dengan B-nya 2 min 3, min 1, 2. Jadi kesimpulannya apa? A pangkat 3 itu adalah min 7 kurang 2, min 9, kurangkan dengan elemen yang sama ya. 0 dikurang min 3, min kali min plus. Jadi 0 tambah 3, 3. Kemudian di sini 2 dikurang min 1, min kali min plus. Berarti 2 tambah 1, 3. Lalu 4 dikurang 2, 2. Nah, ini adalah matriks dari A pangkat 3. Yang mau kita cari bukan matriks A pangkat 3-nya, melainkan determinannya. Ya berarti ini tinggal dideterminanin aja dong. Jadinya determinan A pangkat 3 itu sama dengan determinan dari matriks min 9, 3, 3,
2 gitu ya. Berarti ingat lagi determinan tadi apa? Silang kanan kurang silang kiri. Berarti kita tulis dulu nih yang ini. Determinan A pangkat 3 berarti sama aja determinan A. Kemudian kita pangkatkan 3, taruh di luar sesuai dengan sifat yang ketiga ini ya. Determinan dari matriks ini. Silang kanannya min 18 dikurangi dengan silang kirinya 9. Berarti kesimpulannya apa? Determinan dari A dipangkatkan 3 sama dengan min 18 kurang 9, minus 27. Kesimpulannya adalah determinan A sama dengan, kita cari berapa pangkat 3 yang hasilnya 27. Yang dipangkatin 3, 27 itu 3 ya. Cuman karena di sini ada minusnya, berarti determinan A sama dengan min 3. Nah, baru dari sini kita ke soal. Kata soalnya dia minta determinan dari 3A inverse. Nah, berarti dari sini kita bisa keluarkan angka 3-nya ya. 3 yang di sini nih keluar sesuai dengan sifat pertama yang saya tulis. Jangan lupa dipangkatin. Berarti jadinya 3 pangkat berapa? Ukurannya 2 kali 2, berarti pangkatnya pangkat 2. Dikalikan dengan determinan A inverse. Berarti bisa pakai sifat yang kedua. Jadinya dikalikan 1 per determinan A. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. Dikalikan 1 per determinan A. Determinan A berapa tadi? Minus 3. Jadinya kesimpulannya 9 kali 1. 9 dibagi min 3 hasilnya min 3. Jadi jawabannya yang A. Bisa ya? Lanjut nomor 4. Nah, ini masih sama seperti tadi ya soalnya. Cuman dirubah-rubah bentuknya aja. Diketahui matriks B memiliki hubungan dengan A, maka determinan dari A pangkat 4 adalah, ingat ya, ingat. Tadi kalau saya punya determinan dari matriks A dipangkatkan N, maka ini sama aja apa? Determinan A, kemudian dipangkatkan N gitu ya, pangkat N-nya keluar. Nah, dengan sifat seperti itu, berarti kalau di sini B-nya saya pindahkan sisi kanan, maka didapat apa? A pangkat 2 akan sama dengan matriks 3, 4, min 2, min 1 dikurangi dengan matriks B. Jadinya apa? Matriks 3, 4, min 2, min 1 dikurangi matriks B. Matriks B-nya yang ini ya, kita masukkan ke situ. Jadi 1, 5, min 4, min 2. Kita kurangkan sesuai dengan elemennya. Jadi di sini 3 dikurangi 1, 2, 4 dikurangi 5, min 1. Min 2 kurang min 4. Min kali min plus. Berarti min 2 tambah 4. 2. Min 1 kurangi min 2. Min kali min plus lagi. Min 1 tambah 2. 1. Nah, ini adalah matriks A kuadrat. Kita cari determinannya. Karena yang ditanya determinan ya. Berarti jadinya apa? Determinan dari A pangkat 2 sama dengan, ingat determinan itu apa tadi? Silang kanan kurang silang kiri. Silang kanannya 2 kali 1. 2 dikurangi dengan silang kirinya min 2. Berarti jadinya determinan A pangkat 2 adalah min kali min plus 2 tambah 2, 4. Nah, dari sini baru kita masuk ke soalnya. Soalnya mintanya apa? Determinan dari A pangkat 4. Nah, gimana cara nyari determinan A pangkat 4? Kalau kamu jeli sedikit, sebenarnya A pangkat 4 itu apa sih? A pangkat 4 itu kan sebenarnya adalah A pangkat 2 yang dikuadratkan. Ya udah, karena kita tahu itu adalah A pangkat 2 yang dikuadratkan, jadi ini bisa ditulis begini. Determinan A pangkat 2 yang dikuadratkan gitu ya. Pakai sifat yang saya tulis di awal yang ini ya. Nah, berarti dengan sifat seperti itu saya bisa tahu determinan A kuadratnya 4 katanya. Ya berarti sama dengan 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? 16. Jadi jawabannya yang D. Mudah banget. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke soal kelima. Masih tentang matriks juga. Ini soalnya kayaknya mirip juga kayak yang tadi ya. Jadi pasti nanti solusinya seperti tadi juga. Matriks A ordonya 2 kali 2. Maka determinan dari matriks 2A inverse adalah, nah sekarang saya mau tantang kalian nih. Coba kalian latihan soal nomor 5. Kalian pause video ini.
coba kerjakan, nanti kita bandingkan dengan jawaban yang saya berikan, oke? Pause video ini sekarang. Oke, apakah udah dapat? Jawabannya yang mana? Kita coba bareng-bareng ya. Berarti caranya gimana tadi? Nah, di sini ingat sifat yang saya gunakan di sini. Di sini kalau saya punya determinan A kali B, gimana tadi? Determinan A dikali determinan B, tinggal dipecah aja gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau saya punya determinan dari sebuah bilangan yang dikalikan matriks, maka nanti bilangan tersebut bisa keluar. Jadinya K pangkat N dikalikan determinan A. Ingat K-nya tadi apa? Saya udah bilang berkali-kali loh. N-nya itu adalah ordonya ya. Kemudian yang ketiga itu apa? Kalau saya punya determinan dari A inverse, maka ini jadinya apa? Seperdeterminan A. Oke, dari sini kita bisa selesaikan soalnya ya. Berarti hubungannya apa tadi? Hubungannya itu BA sama dengan 21 min 1, 0 gitu. Nah, B-nya itu apa? B-nya itu ini ya. Berarti langsung substitusi aja. Jadinya min 1032 dikalikan A sama dengan 21 min 1, 0. Nah, karena ini minta determinannya berarti kita determinankan aja kedua ruasnya. Jadi ini dideterminankan. Nah, yang di sini nih kita determinankan juga ya. Nah, berarti kesimpulannya ini determinannya nanti dipisah karena dikali. Jadinya determinan min 1032 dikalikan determinan A sama dengan determinan dari 21 min 1, 0. Kita ulang lagi ya. Determinan, silang kanan kurang silang kiri. Ini juga silang kanan, silang kiri. Berarti yang di sini jadinya min 1 kali 2, min 2 dikurangi dengan 0 kali 3. Dikalikan dengan determinan A yang mau dicari sama dengan 0 kurang min 1. Nah, berarti jadinya min 2 kali determinan A sama dengan min kali min plus, berarti 1. Jadi determinan A-nya adalah 1 per min 2. Nah, baru dari sini kita cari yang ditanyakan di soal. Berarti jadinya determinan 2A inverse sama dengan 2-nya keluar ya. Ingat 2-nya dikeluarin berarti 2 pangkat berapa? Pangkatnya pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Ingat nih di sini ordonya 2 kali 2, berarti pasti di sini pangkat 2. Dikalikan dengan determinan inverse berarti seper determinan A. Berarti jadinya 4 dikalikan 1 per determinan A berapa? 1 per min 2 gitu ya. Berarti jadinya apa nih? Jadinya 4 dikalikan, kalau kamu ketemu 1 per seper gitu ya. Ini sama aja kita balik aja. Jadinya min 2 per 1. 4 kali min 2 berapa? Min 8. Yang mana jawabannya? Waduh, nggak ada ya. Karena nggak ada berarti jawabannya yang F gitu ya, nggak ada. Oke lah, jawabannya yang F. Jadi jawabannya min 8. Oke. Kalau ada yang sama berarti jawaban kita nggak ada yang salah ya. Nah, oke teman-teman, kali ini kita masuk ke soal nomor 6. Nomor 6 ini adalah soal limit UTBK 2019 mulai dari nomor 6 sampai nanti nomor terakhir. Katanya begini, limit X menuju 1 dari suatu bentuk adalah A, maka nilai dari limit ini adalah. Nah, jadi kalau kamu ngerjain soal limit itu ada beberapa cara menyelesaikan ya. Ada bisa dengan cara akar sekawan, ada bisa dengan menggunakan turunan, ada juga yang bisa menggunakan bentuk pangkat gitu. Nah, tapi saya nggak akan menggunakan 3 bentuk itu. Kenapa? Karena ini lebih enak dikerjakan dengan cara teknik manipulasi. Apa itu manipulasi? Mengubah bentuk soal menjadi yang diketahui gitu. Karena ini bentuknya lumayan sama nih gitu. Ya berarti caranya kita manipulasi aja bentuk soalnya jadi seperti ini. Nah, untuk memanipulasi bentuk soal, kita
ubah dulu yang bagian bawah. Nah, yang ini nih. Kelihatan banget kalau yang bawah itu bentuk kuadrat, berarti bisa difaktorkan ya. Kalau ini kita faktorkan, maka jadinya apa? Kalau dikali harus 3, dijumlah harus 2, berarti angkanya pasti 1 dan 3. Tandanya kalau dijumlah harus plus 2 dikali min 3, berarti di sini kesimpulannya min 1 plus 3. Berarti kalau di situ udah difaktor, bentuknya jadi gimana? Berarti jadinya limit X menuju 1 dari akar AX pangkat 4 plus B dikurang dengan 2X per panjang gitu. X min 1 kalikan dengan X plus 3. Kok ini di spacein sih? Iya benar. Kenapa? Karena saya mau memanipulasi bentuk ini. Jadi apa? Jadi yang diketahui. Nah, sekarang kita lihat di soal ini diketahuinya itu di sini min 2 ya. Pertanyaan saya, di sini udah min 2 belum? Belum ya? Belum min 2. Nah, kalau belum min 2 kita manipulasi. Berarti di belakang ini harus min 2. Jadi di sini saya tulis min 2 nih. Kak, emangnya boleh, Kak? Boleh aja. Kalau di sini min 2, maka di belakangnya saya tambah 2. Supaya apa? Supaya bentuknya nggak berubah. Ini sama-sama dicoret. Nah, kemudian kita lihat dulu yang bagian bawah. Kalau kamu masukkan limitnya ke bawah sini, ke sini min 1, ini hasilnya 0. Kalau kamu masukkan satunya ke sini, ini masuknya berapa jadinya? Bukan 0 ya. Hasilnya 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, artinya kalau hasilnya nggak 0, berarti udah langsung aja, masukin aja limitnya gitu ya. Tapi khusus yang ini nanti, ini bisa kita rubah. Berarti dengan teknik memanipulasi seperti itu, didapat limit X menuju 1 dari apa? Dari akar AX pangkat 4 plus B dikurang 2. Nah, ini saya kurungin ya. Karena di sini saya maunya bentuknya seperti yang diketahui gitu. Kemudian di sini ada min 2X sama 2. Sama-sama 2. Saya keluarkan aja min 2-nya. Berarti min 2 dikali apa? Supaya jadi min 2X. Ya pasti dikali X dong gitu ya. Min 2 dikali apa? Supaya jadi 2. Pastilah min 1. Kemudian dibagi dengan di sini X min 1. Kemudian dikalikan dengan 4. Nah, yang 4 ini karena udah nggak ada limitnya lagi, berarti bisa kita keluarkan gitu ya. Jadi kalau ini saya keluarkan, berarti nanti jadinya 1/4 karena dia per ya. Berarti jadinya 1/4 dari limit X menuju 1 kurung besar gitu ya. Yang ini nih, yang 2 ini bisa dipecah. Jadinya apa? Jadinya akar AX pangkat 4 plus B gitu ya, dikurang 2 per X min 1, kemudian dikurangi dengan 2, X min 1 per X min 1. Nah, seperti ini. Kok bisa dipecah jadi kayak gitu ya? Ingat, waktu di SD kita pernah belajar begini. Kalau saya punya 4 ditambah 5/6, ini kan sama aja bisa dipecah jadi apa? 4/6 ditambah 5/6 gitu ya. Begitu pula juga dengan ini sama aja sebenarnya, cuman bentuknya yang agak ribet. Oke, sekarang kita masuk ke sini lagi. Berarti jadinya apa? Berarti di sini jadi sama dengan 1/4 dikalikan limit ini hasilnya apa tadi? Yang ini nih. Bentuknya yang sama dengan ini ya. Ya udah, berarti ini kita ganti jadi A gitu. Kemudian di sini min 1, ini min 1 juga. Berarti ini kan bisa dicoret sebenarnya. Ya berarti kesimpulannya jadinya adalah buka kurung besar, di sini hasilnya A dikurangi dengan 2. Nah, berarti jadi hasilnya A-2 kali 1. Ya berarti A-2/4. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi ini adalah teknik memanipulasi dari sebuah soal. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Jika limit X menuju 2 dari suatu bentuk adalah sepertiga, maka nilai A plus B adalah. Jadi ini gimana? Kita coba analisa dulu ya. Masukkan limit 2-nya ke sana. Berarti kan jadinya apa? Akar 2A plus B. Karena di sini 2 kali A jadi 2A gitu ya. Dikurang 3/0 sama dengan 1/3. Nah dari sini kita tinggal kali silang aja ya. Kali silang nih. Berarti kan kesimpulannya apa? Akar 2A plus B min
3 sama dengan 0 kali sepertiga, 0 gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Akar dari 2A plus B itu sama dengan 3. Nah, kalau di sini bisa dikuadratkan gitu ya, kita kuadratkan gitu, kedua ruas, berarti jadinya apa? 2A plus B sama dengan 9. Akar dikuadratkan hilang gitu ya. Nah, kita udah tahu hubungan pertama nih. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Lihat lagi ke bagian sini. Nah, yang ini ya. Kalau ini akar 2A plus B min 3 sama dengan 0, otomatis kan nanti di bagian atas jadi 0 ya. Di bagian bawah jadi 0. Jadi bentuknya apa? 0 per 0 gitu ya. Nah, ingat. Kalau hasil limit nanti 0 per 0, maka nanti hasilnya bisa diturunkan gitu. Atau nama lainnya itu dalil L'Hospital. Nah, dalil L'Hospital gitu ya. Ya udah, berarti dari sini saya bisa turunkan. Ingat lagi, kalau saya punya akar kotak, di sini mau saya turunkan gitu ya. Maka caranya adalah pertama si kotaknya dulu yang diturunkan, yang di dalam akar, baru dibagi dengan 2 akar kotak. Nah, berarti dengan asumsi itu saya bisa turunkan. Di sini kan yang bentuk akar itu yang atas akar dari AX plus B ya, berarti akar AX plus B. Kalau diturunkan jadinya apa? Turunan dalamnya apa? Ini kalau di dalamnya diturunin, turunan AX jadi A, turunan B habis ya, per 2 akar kotak. Kotaknya itu yang ini ya, berarti akar dari AX plus B. Nah, sehingga kalau begitu saya bisa dapat turunannya dari limit adalah limit X menuju 2. Turunan dari ini, tadi yang ini ya, berarti jadinya A per 2 akar AX tambah B. Turunan 3 habis, per turunan X itu adalah 1. Turunan min 2 habis juga. Nah, ini hasilnya harus sama dengan 1 per 3. Kita masukkan lagi 2-nya ke situ. Nah, berarti kan jadinya apa? A per 2 akar dari 2-nya masukkan ke situ jadi 2A plus B sama dengan 1 per 3. Nah, sebenarnya kita udah tahu ini ya. Akar dari 2A plus B dari sini nih. Berarti ini sama dengan berapa? 3 tadi ya. Nanti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah A per 2 dikali 3 sama dengan 1 per 3. Kiri kanan sama-sama ada 3, coret aja. Kali silang 2-nya ke sana, berarti jadinya A-nya sama dengan 2. Kalau A-nya sama dengan 2, masukkan ke persamaan pertama. Berarti dari sini didapat, kalau saya masukkan ke sini, 2A plus B sama dengan 9. Berarti 2 dikali 2 ditambah B sama dengan 9. Berarti 2 kali 2, 4 ditambah B sama dengan 9. Sehingga B-nya sama dengan 9 kurang 4, 5. Jadi kesimpulannya, A ditambah B. Wah, ini mah udah gampang banget ya. A-nya 2 ditambah B-nya 5. Jadi sama dengan 7. Jadi jawabannya yang A. Ingat kembali materi turunan ini ya. Nah, oke, ini nomor 8. Kayaknya nih sama dengan nomor 6 ya. Kita harus memanipulasi bentuknya. Oke, sekarang saya tantang kalian. Silakan kerjakan nomor 8. Kalau udah nanti kita cocokkan jawabannya. Silakan di pause videonya. Nanti kita cocokkan. Pause videonya sekarang. Gimana? Udah dapet? Apa jawabannya? Kita coba kerjakan aja ya. Katanya ini bentuknya, waduh, rumit banget ya. Limit dari suatu bentuk adalah 2. Maka limit dari bentuk ini adalah, nah, lagi-lagi ini kita manipulasi bentuknya ya. Berarti kita ubah dulu bagian bawahnya. Berarti ini jadinya kalau difaktorkan, maka didapat, dikali harus 3, dijumlah harus 4. Berarti pasti plus 1 dan plus 3. Sehingga kalau di situ saya faktorkan, maka jadinya apa? Jadinya limit X menuju 2. Nah, lihat kembali di sini ada 8, di sini ada 8 ya. Di sini 8, di sini 8, diakarkan 3. 8 kalau diakarkan 3 berapa? 2 ya. Berarti bisa langsung keluar. Karena di sini per 8, berarti jadinya bisa ditulis jadi 1 per 2.
dari akar pangkat 3, kemudian di sini tinggal sisa AX karena 8-nya udah pada keluar, ditambah dengan B gitu ya. Dikurang 2X plus 1 per X plus 1, X plus 3. Nah, sampai sini gimana? Sampai sini kita berpatokan sama soalnya. Soalnya dia maunya di sini bawahnya plus 1 ya gitu ya. Di sini kan plus 1 nih. Ya berarti kita masukkan X plus 3-nya limitnya. Berarti kalau limitnya saya masukkan ke sini, maka nanti jadinya apa? Ganti X-nya jadi 2, berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, 5-nya udah nggak berhubungan dengan limit, saya keluarkan nanti. Berarti di sini jadi bentuknya, kalau 5-nya keluar nanti adanya di bawah karena dia per ya, berarti jadinya 1/5 limit X menuju 2 dari apa? Dari setengah akar 3 AX plus B dikurangi dengan 2X plus 1 per gitu ya. Per apa? Per X plus 1. Kalau saya punya 3 ditambah 8 per 7, berarti kan sama aja 3 per 7 ditambah 8 per 7 gitu ya. Ya berarti kita bisa pecah itu menjadi 1/5 limit X menuju 2, di sini setengah berarti setengah akar 3A plus AX plus B per X plus 1 dikurang 2X plus 1 per X plus 1. Lihat kembali bentuknya. Di sini nih, ini kan sama aja ini ya. Hasilnya apa? Hasilnya 2. Nah, berarti di sini ganti dengan 2. Berarti 1/5 setengah dikali 2 gitu, dikurangi dengan, nah yang ini, karena ini nggak bisa dicoret ya, masukin aja 2-nya ke situ. Berarti kesimpulannya jadi apa? 2 dikali 2 tambah 1 per 2 tambah 1. Ini kan jadinya 1/5. Nah ini coret-coret jadi 1 ya. Dikurangi dengan 2 kali 2, 4 tambah 1, 5 per 2 tambah 1, 3. Kita samain penyebutnya jadi per 3. Karena ini kan sama aja 1/1 ya. Yang ini 1/1. Nah gitu. Ya berarti kesimpulannya apa? Kita bikin per 3. 1/5 buka kurung kotak per 3. 3 bagi 1. 3 kali 1. 3 dikurangi dengan 5 per 3. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? 3 dikurang 5. Berapakah ini? Min 2. Min 2 kali 1. Min 2. 3 kali 5. 15. Jadi jawabannya adalah yang A gitu ya. Teknik memanipulasi bentuk yang sama seperti soal nomor 6. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 9. Nah, untuk nomor 9 ini juga sebenarnya sama ya teman-teman. Kita disuruh memanipulasi bentuk, kemudian nanti dari bentuk tersebut kita bisa dapat hasilnya. Jika limit T menuju 2 dari suatu bentuk adalah A, limit T menuju 2 dari soal ini adalah, kita coba ubah dulu, perhatikan di sini. Di sini sama-sama ada 8 ya. Yang ini nih. Kalau misalnya di situ ada 8, berarti 8-nya bisa kita keluarkan. Limit T menuju 2. 8 di akar 2 ya, tapi karena dia di bawah jadi 1/2. Akar dari A, di sini sisanya A, ditambah kalau 8-nya keluar jadi B per T pangkat 3. Dikurang T ditambah dengan 1. Nah, dari sini kelihatan banget nih. Ada bentuk yang sama persis. Yang mana tuh? Yang ini. Dengan apa? Dengan ini. Gitu. Ya nggak? Berarti dari situ kan kita bisa rubah nih bentuknya. Jadinya apa? Kalau ini kita coba manipulasi juga. Berarti jadinya apa? Limit T menuju 2 dari sesuatu akar gitu ya. 2-nya pindahin aja ke kanan. Ini sama dengan A plus 2 gitu kan kesimpulannya ya. Berarti kalau ini saya coba tulis di sini,
bentuk ini dapat dirubah menjadi limit T menuju 2 dari apa? Dari setengah dikalikan dengan akar A per B per T pangkat 3 dikurang T ditambah dengan 1. Ingat, setengahnya itu punyanya si akar ya. Berarti dengan cara mensubstitusi ya dapat berarti ya. Ini masukin ke sini. Sisanya tinggal masukin limitnya aja. Berarti sama dengan setengah dikalikan dengan A plus 2 dikurang T-nya ganti jadi 2 ditambah dengan 1. Kelihatan banget kalau 2 dan 1 itu sama-sama sebenarnya per satu gitu ya. Ya udah kan, berarti di sini jadinya apa? Kita bikin per 2 semua. Berarti di sini jadinya A plus 2. Kemudian di sini 2 bagi 1, 2 kali 2 jadi min 4. 2 dibagi 1 jadi 2. 2 kali 1 jadi plus 2. Berarti kesimpulannya apa? 2 ditambah 2, 4. Kurangi 4, habis. Nah, habis semua ya. Berarti kesimpulannya tinggal sisa A per 2. Nah, ini jawabannya. Jadi jawabannya yang A. Teknik memanipulasi bentuk. Ya, lanjut ke nomor 10. Nah, nomor 10 ini limit X menuju tabir hingga. Ini sebenarnya mirip banget dengan soal UN ya. Jadi kalau kalian ketemu limit menuju tah hingga dari suatu akar, ingatlah bentuk ini ya. Limit X menuju tah hingga dari suatu akar, misalnya saya punya akar AX kuadrat plus BX plus C dikurangi dengan akar PX kuadrat plus QX plus R. Nah, ketika kalian ketemu bentuk ini sebenarnya ada rumus cepatnya. Rumus cepatnya apa? Rumus cepatnya itu adalah B min Q per 2 akar A. Ini hanya berlaku kalau A-nya sama dengan P. Yang mana yang B? Yang B itu yang di depan X, Q-nya itu yang di depan X-nya juga gitu ya. Kemudian di sini A-nya harus sama dengan P, sama gitu ya. Baru boleh pakai rumus ini. Nah, sekarang gimana caranya? Perhatikan kalau di sini bentuknya harus akar kurang akar. Pertanyaan saya, di sini udah akar kurang akar belum? Belum ya. Berarti ini kan bisa saya bentuk sebenarnya. Jadi begini, limit X menuju tah hingga dari apa? Dari akar 4X pangkat 2 dikurang 3X tambah 1 dikurangi dengan apa? Dengan akar dari 2X. Kok akarnya jadi akar 2X sih Kak? Ya, tapi ini kita kuadratkan gitu ya. Biar bentuknya sama tapi berubah. Kemudian plus 3. Nah, si 3-nya ini sendirian, gak usah diapa-apain karena di sini nggak ada X-nya sama sekali. Jadi tidak berpengaruh terhadap perhitungan akar ini. Cuma nanti setelah ini dapat hasilnya, kamu tambah lagi dengan 3. Jadi kan ini jadinya apa? Limit X menuju tabir hingga akar dari 4X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 1 dikurangi dengan akar 2 pangkat 2, 4. X pangkat 2 ya, X pangkat 2. Kita cari dulu ABC-nya. Yang di depan X kuadrat, oh berarti ini A-nya. Yang di depan X ini berarti B-nya. Yang sendirian, ini C. Kemudian ini P-nya. Di belakangnya udah nggak ada lagi. Karena udah nggak ada lagi berarti Q-nya sama dengan 0. R-nya juga sama dengan 0. Jangan lupa di belakang sini nanti ditambah dengan 3 gitu. Karena di sini masih ada 3-nya ya. Nah, berarti kelihatan banget A-nya 4, P-nya juga 4. Berarti kita bisa gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Ya udah, berarti sama dengan B-nya minus 3 dikurang Q-nya berapa? Q-nya nggak ada, berarti 0 per 2 akar A. A-nya berapa? 4. Oke. Jangan lupa ditambah 3. Nah, ini sama dengan min 3 per akar 4, 2. 2 kali 2, 4. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan 3. 3 ini bisa saya tulis sebagai 3 per 1. Jadi kita buat penyebutnya jadi 4. 4 bagi 4, 1. 1 kali min 3, min 3. Ditambah dengan 4 bagi 1, 4 kali 3, 12. 12 kurang 3, 9. Jadi hasilnya 9 per 4. Jawabannya yang C gitu ya teman-teman. Bisa ya? Oke teman-teman. Akhirnya kita sampai di penghujung soal. Masih soal limit.
Nah, ini nomor 11, nomor terakhir ya. Soal UTBK 2019. Kebetulan limit soal terakhir itu limit trigonometri ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika kamu mengerjakan soal trigonometri itu ada beberapa hal yang mesti kamu tahu. Limit X menuju 0 dari cos 2X dikurang CSC. CSC itu kosekan 2X per cos 3X dikali tan sepertiga X. Nah, sifat ataupun pengetahuan yang kamu harus pahami ketika mengerjakan soal limit trigonometri. Pertama, begini. Kalau kamu punya suatu limit X menuju 0 dari sin X, atau kamu punya limit X menuju 0 dari suatu tan, kalau ini kamu masukkan sin 0, tan 0 gitu ya, sudutnya itu mendekati 0 gitu. Jadi khusus sin dan tan, maka nanti sinnya sama tannya bisa langsung dicoret. Akibatnya keduanya akan menghasilkan sudutnya aja. Jadi ketika sudutnya mendekati 0, sin dan tan itu bisa dicoret, akan sama dengan sudutnya. Itu sifat pertama. Kemudian sifat trigonometri, limit trigonometri yang bakal sering banget kepake, itu sifatnya ini teman-teman. Jadi kamu hafal aja, 1 dikurang cos dari nx itu akan sama dengan apa? 2 sin kuadrat n per 2x. Nah, ini adalah sifat dari sebenarnya dari cos 2x cuman diperumum. Dan ini sering banget dipakai untuk soal limit trigonometri. Kepake banget. N itu apa sih? N-nya itu adalah bilangan bulat. Jadi kalau misalnya di sini 2, berarti di sini 2 bagi 2 jadinya 1. Di sini 4, di sini 2, di sini 6, di sini 3. Di sini 10, di sini 5, tinggal dibagi 2 aja gitu ya. Sifatnya berlaku umum. Nah, kemudian karena di sini trigonometri ini ada cot sama kosekan, kamu harus ingat-ingat lagi nih materi trigono. Ingat. Yang dimaksud dari cot itu kotangen, kebalikan dari tan. Kalau tan itu adalah sin per cos, maka cot itu adalah cos per sin. Nah, titik-titiknya ini fleksibel sesuai dengan si cotnya. Kalau di sini A berarti cos A sin A. Cot B, cos B, sin B gitu ya. Kemudian yang kedua, di situ ada kosekan CSC. Nah, kalau CSC itu sama aja 1 per sin dari sesuatu gitu. Sudutnya juga menyesuaikan dengan soal. Nah, berarti dengan sifat itu, bentuk nomor 11 dapat dirubah menjadi limit X menuju 0 dari apa? Dari cot. Cot itu tadi cos per sin ya. Berarti cos apa? Cos 2x per sin 2x. Dikurangi dengan kosekan. Kosekan itu seper sin. Sinnya apa? Sin 2x per cos 3x tan 1 per 3x. Kemudian di sini sama-sama ada sin 2x. Berarti bisa keluar ya. Berarti di sini jadinya limit X menuju 0. Sinnya keluar, tapi karena dari bawah jadi sepersin. Berarti sepersin 2X. Dikali apa supaya jadi cos per sin? Ya pasti dikali cos ya. Sepersin 2X dikali apa supaya jadi sepersin lagi ya? Berarti dikali 1 ya. Berarti min 1. Per cos dari 3X tan dari sepertiga X. Nah, coba kamu perhatikan. Yang bagian ini, itu kan sama kayak ini ya. Lagi-lagi kepake nih sifatnya. Di sini maunya 2 nih. Berarti ini saya ganti 2. Berarti ini kalau saya diganti 2 jadi apa? Jadi 1 gitu ya. Tapi bentuknya kebalik. Kalau kebalik berarti pakai minus. Jadinya minus 2 sin kuadrat X. Karena kan 2 bagi 2, 1 gitu ya. Dapat deh seperti itu. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah limit X menuju 0 dari apa? Ingat, di sini yang bagian 2 sin kuadrat itu bisa dipecah jadi sin X dikali sin X gitu ya. Kemudian ingat lagi tadi sifat yang paling utama, kalau saya ketemu sin sama tan yang limitnya menuju 0, sudutnya kecil, maka bisa dicoret. Jadi menghasilkan sudutnya aja. Berarti ini saya coret. Jadi sudutnya doang ya. Kemudian ini juga tannya saya coret. Cos nggak ada ya, karena cuma sin sama tan. Kemudian di sini juga sinnya saya coret.
Ya, berarti kesimpulannya bentuknya jadi apa? Berarti di sini jadi 1/2x dikalikan dengan di sini min 2, ingat. Kemudian sini jadi x, di sini x, berarti min 2x kuadrat gitu ya. Per cosnya cos 3x dikalikan dengan 1/3x. Nah, berarti dari sini kita bisa coret-coret lagi gitu ya. Coret yang mana? Coret yang ini nih. X-nya coret dengan ini, kuadratnya tinggal 1 ya. Kemudian coret lagi di sini ada x1, di sini ada x1 habis. Ya, berarti kesimpulannya apa? Min 2 dikali 1, min 2. Min 2 bagi 2, min 1 di sini. Per limitnya masukkan ke cos. Berarti jadinya cos 0. Kemudian di sini sepertiga, ingat kalau ada per dari seper ya, berarti tinggal dibalik ya, jadi dikali 3/1. Cos 0 berapa? Ada yang ingat? Bener banget, hasilnya pasti 1 gitu ya. Berarti di sini jawabannya gimana? Berarti di sini 3 kali min 1, min 3. Nah, jawabannya yang A gitu ya. Ini kayaknya ada yang kurang minusnya nih. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Mungkin nanti kalau kalian ada masukan atau ada request mau pembahasan UTBK di bab apa, silahkan komen aja di bawah. Jangan lupa di like kalau suka. Kalau misalnya kalian butuh banget materi dan pembahasan ini, silahkan di subscribe ya. Oke, kalau gitu saya Adnan Isnain. Kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.